Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Teras Aswan, channelnya pembelajaran fisika dan PKW. Oke, pada kesempatan kali ini akan coba kita bahas ya. Kita lanjutkan pembelajaran PKW kita lanjutkan ke pembahasan tentang media promosi dan periklanan. Oke, kenapa nih media promosi dan periklanan ini penting untuk pembelajaran PKW? Kenapa? Karena promosi atau periklanan inilah yang menentukan keberhasilan, keberlangsungan suatu usaha. Jadi ketika kita bisa mempromosikan, mengiklankan, sukses untuk ini, maka produksi kita akan berhasil. Untuk itu, mari kita saksikan apa sih yang diperlukan dalam memperhatikan pemilihan dan penentuan atau bahkan tujuan dari promosi periklanan akan kita pelajari di video kita kali ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasan kita tentang media promosi dan periklanan. Oke, media promosi dan periklanan. Media promosi dan periklanan ini adalah kita harus tahu dulu apa sih artinya periklanan. Periklanan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah advertising. Itu adalah merupakan segala usaha. Merupakan segala usaha dan biaya yang harus dikeluarkan sponsor untuk melakukan presentasi dan promosi non pribadi. Ingat di sini adalah non pribadi. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi tapi melainkan untuk kepentingan usaha. Untuk kepentingan usaha. Jadi non pribadi. Dalam bentuk gagasan barang atau jasa. Jadi periklanan itu bentuk ya segala usaha. Apapun itu usahanya, baik itu misalkan contoh tidak harus periklanan itu harus di media cetak, di media elektronik atau bahkan di media sosial, tidak harus itu. Segala bentuk usaha. Contoh ketika kita mau jadi sponsor suatu kegiatan, nah itu adalah bentuk usaha periklanan untuk usaha memperkenalkan usaha yang kita ya. Tujuan periklanan ada beberapa tujuan periklanan. Yang pertama adalah iklan informatif. Artinya apa? Iklan ini untuk menciptakan kesadaran dan pengetahuan tentang produk baru dan ciri baru dari yang sudah ada. Jadi ini adalah bentuk contoh iklan informatif. Jadi menciptakan kesadaran. Jadi orang sadar dengan produk apa yang kita tawarkan itu adalah bentuk iklan yang informatif. Jadi ciri baru bahkan produk itu, nah itu ya. Nah biasanya ini iklan informatif, ini iklannya biasanya durasinya akan lebih panjang dibandingkan iklan-iklan yang lain. Yang kedua, iklan sebagai media persuasif. Apa persuasif? Persuasif itu artinya mengajak. Berarti iklan, kalau dibilang iklan persuasif berarti iklan untuk menciptakan kesukaan atau preferensi keyakinan pembeli suatu produk dan jasa. Jadi menarik minat untuk menciptakan kesukaan, suka terhadap produk yang kita tawarkan, suka dia yakin dengan produk yang kita tawarkan, kalau produk yang kita tawarkan adalah produk yang baik gitu. Itu adalah iklan persuasif. Dan yang terakhir adalah iklan sebagai iklan pengingat. Jadi iklan pengingat adalah iklan yang sebetulnya konsumen sudah mengenal. Contoh, kenapa sabun atau sabun yang merek tertentu gitu ya, itu udah kenal, orang sudah kenal, tapi kenapa tetap harus masang iklan? Ya tetap masang iklan. Kenapa? Karena dia perlu merangsang konsumennya untuk membeli produknya dia kembali. Itu ya, itu namanya iklan sebagai pengingat. Jadi iklan sebagai informatif, iklan sebagai persuasif, meyakinkan atau membuat suka, dan satu lagi adalah iklan sebagai pengingat. Ketika konsumen sudah suka, ketika konsumen sudah tahu, berarti yang terakhir adalah iklan sebagai pengingat. Dan yang terakhir, ini adalah iklan sebagai penguat. Iklan sebagai penguat adalah untuk meyakinkan pembeli bahwa mereka telah melakukan pilihan yang tepat, memilih produk yang kita tawarkan. Ini adalah 4 tujuan iklan. Komponen iklan yang harus ada dalam suatu media promosi itu apa? Yang pertama adalah keterangan produk. Ingat, iklan yang kita tawarkan yang pertama pasti harus ada keterangan produk. Produk apa yang mau kita tawarkan, yang kita jual, apa kelebihannya, apa susunan dari produk-produk yang kita tawarkan, itu pasti wajib ada. Yang kedua, harus ada kalimat ajakan atau yang mudah diingat atau slogan tertentu itu akan mudah diingat sehingga kamu bisa
Kayak misalkan contoh ada produk yang nyebut Indomie gitu, seleraku, pasti langsung kamu ketika orang nyebut seleraku saja langsung, oh ini berarti produk mie instan. Seperti itu akan mudah diingat ketika slogan-slogan yang kamu ciptakan terus diulang-ulang, terus itu ajakan itu dihilangkan, maka terus animasi itu orang akan ingat dengan slogan-slogan tertentu dari satu produk. Yang ketiga, harus ada ilustrasi visual yang menarik, baik itu gambar ataupun video. Ilustrasi gambar yang menarik dari gambar atau video ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena sekarang seorang konsumen itu akan lebih mudah memahami sesuatu, baik itu informasi, ajakan ataupun yang lain dalam bentuk gambar ataupun video. Tuh, yang ketiga. Yang keempat yang harus diperhatikan adalah harga dari konsumen. Itu juga konsumen harus tahu berapa harga yang produk yang kamu tawarkan, itu perlu. Jadi minimal ada 4 komponen yang harus dimiliki dari suatu iklan, baik itu kamu iklan di media cetak, di media elektronik, atau bahkan di media sosial yang marak sekarang ini. Sekarang semua media sosial dijadikan sebagai tempat ladang untuk promosi gratis gitu ya. Ladang untuk promosi gratis, baik itu Facebook, Instagram, semua media sosial, WhatsApp dan segala macam itu menjadi sebuah komponen promosi ya, untuk bisa kamu jadikan sebagai media promosi yang super luas menjangkau konsumen. Lanjut. Nah, faktor-faktor apa sih yang menentukan anggaran iklan? Jadi kita kalau menentukan anggaran iklan perlu kita perhatikan. Jadi jangan sampai kita habis biaya yang kita ini hanya untuk beriklan saja. Jadi faktor apa saja yang untuk diberikan untuk mempertimbangkan anggaran iklan? Yang pertama adalah tahap dan siklus hidup produk. Kita mesti tahu produk baru yang mendapatkan anggaran iklan yang besar gunanya untuk membangun kesadaran dan mengupayakan pelanggan mencobanya. Jadi kita harus tahu nih hidup produk kita kapan diperlukan. Contoh, ketika kita coba kamu perhatikan, ketika mau bulan Ramadan, kita mau bulan Ramadan kurang lebih 3 bulan lagi ya, kita mulai Ramadan. Nanti kamu perhatikan, ketika sampai di bulan Ramadan, menjelang bulan Ramadan, iklan apa saja yang akan banyak muncul. Yang pertama pasti ada iklan sirup, pasti ada iklan sarung. Nah, itu apa? Itu menunjukkan apa? Siklus hidup atau siklus orang banyak membutuhkan produk itu kapan? Ya pada saat menjelang bulan Ramadan. Itu namanya memperhatikan faktor menentu anggaran iklan. Kita harus jujuran untuk mengiklankan. Kenapa? Karena di saat bulan itulah orang membutuhkan. Maka kita harus ingatkan terus gitu. Nah, itu namanya iklan untuk memperhatikan tahap hidup siklus produk. Oke, yang kedua yang harus diperhatikan adalah pangsa pasar dan bisnis konsumen. Ya, merek berpangsa pasar tinggi biasanya membutuhkan lebih sedikit pengeluaran iklan, dengan hanya sekian persen dari penjumlahan guna mempertahankan konsumen. Jadi dia hanya sedikit saja. Dia hanya apa? Hanya lihat ke konsumen. Jadi hanya sedikit saja untuk iklan, lebih ke untuk konsumennya. Contoh, memberikan diskon segala macam, yaitu ketika pangsa pasar dan bisnis konsumennya tinggi. Artinya apa? Persaingan bisnisnya tinggi di sana. Ya, itu biasanya dia akan sedikit untuk mengeluarkan biaya periklan. Dan yang ketiga, ini ada persaingan dan gangguan. Kita mesti lihat juga, ketika banyak gangguan dan persaingan, maka iklan yang tidak langsung bersaing dan satu merek menyebabkan kebutuhan iklan yang lebih besar. Jadi ketika kita menemukan persaingan merek dagang yang sangat banyak dari produk yang kita punya, maka kita harus butuh media periklanan, bahkan biaya periklanan yang lebih besar dibandingkan yang tidak ada pesaing dan gangguan. Oke, berikutnya yang harus kamu perhatikan juga ada frekuensi iklan. Berapa kali iklan itu mau ditayangkan, jumlah pengeluaran yang diperlukan, itu perlu kamu perhatikan. Dan yang terakhir, ini adalah daya substitusi produk. Jadi seberapa merek-merek kelas komoditas rokok, minuman ringan memerlukan iklan besar-besaran untuk membangun citra yang berbeda. Jadi oke,
Nah, sekarang ini adalah faktor-faktor tadi. Ada 5 faktor yang menentukan dari anggaran iklan, dari mulai hidup produk, bisnis konsumen, persaingan gangguan, nah, frekuensi iklan dan substitusi produk. Tetapi ya, sekarang iklan tidak lagi boleh dibilang iklan tidak lagi berbiaya. Justru yang harus kamu perhatikan, iklan sekarang kamu lihat, iklan sekarang adalah iklan yang menarik adalah iklan yang bisa memberikan nilai lebih, bukan hanya sekedar menawarkan jasa, bukan hanya sekedar menawarkan produk, tapi adalah yang bisa memberikan nilai lebih, yang bisa memberikan manfaat lebih bagi melihat iklan. Jadi apa artinya iklan itu sekarang lebih baik menggunakan bahasa-bahasa yang tidak langsung harus beli ini, enggak harus seperti itu. Sekarang apa, lebih menggunakan bahasa-bahasa yang santun. Jika Anda ingin sehat, maka yang harus dilakukan adalah seperti ini dan memerlukan ini. Jadi bahasanya itu adalah bahasa yang tidak langsung, bukan direct ya, bukan iklan yang langsung, tapi melainkan yang bahasanya soft ya, soft advertising bahasanya, bukan yang hard advertising, artinya benar-benar langsung ngajak iklan, enggak, tapi melainkan yang soft. Oke, itu harus kamu pelajari lebih dalam. Oke, berikutnya adalah faktor pengembangan iklan. Faktor pengembangan iklan, ada beberapa faktor yang harus kamu bandingkan dengan pengembangan iklan. Ada 5 keputusan utama yang pengembangan program iklan yang dikenal sebagai 5M. Yang pertama adalah mission, artinya apa tujuan iklan tersebut. Kamu harus menentukan tujuan kamu mengiklankan apa, itu harus kamu tentukan. Yang kedua yang harus kamu tentukan juga harus menentukan berapa banyak uang yang kamu perlukan untuk periklanan, itu artinya money. Yang ketiga message, pesan apa yang akan kamu sampaikan dari media periklanan. Dan keempat di sini adalah media apa yang seharusnya Anda gunakan untuk memasarkan iklan ini. Dan yang kelima itu adalah measurement, bagaimana hasil yang harus dievaluasi. Jadi harus dievaluasi, ingat ya, hasilnya harus dievaluasi. Segala bentuk biaya ketika kamu sudah terjun dalam dunia bisnis, segala bentuk biaya yang kamu keluarkan, baik itu biaya produksi maupun biaya promosi, itu juga harus dievaluasi. Apakah benar kamu memerlukan iklan seperti ini? Itu perlu dievaluasi. Seberapa efektifnya iklan yang kamu buat, itu perlu dievaluasi. Oke, inilah 5 faktor yang harus kamu perhatikan ketika membuat iklan. Nah, jenis-jenis promosi penjualan. Yang pertama adalah promosi konsumen. Jadi ada beberapa promosi yang bisa kamu tawarkan kepada konsumen. Yang pertama adalah promosi konsumen. Nah, promosi ini adalah berupa sampel, kupon, tawaran uang, ya cashback lah, terus potongan harga, cenderamata, hadiah, pengujian gratis. Jadi orang bisa mencoba dulu ya. Terus garansi, ya, pajangan di tempat pembelian. Jadi orang bisa melihat dulu barangnya. Itu namanya apa? Promosi ke konsumen. Jadi promosi yang dirasakan langsung oleh konsumen kita, namanya promosi konsumen. Yang kedua adalah bentuk promosi perdagangan. Bentuk promosi perdagangan yang bisa dilakukan adalah contohnya potongan harga, diskon, dana iklan, dan pajangan. Jadi barang-barang iklan dan pajangan itu adalah promosi perdagangan. Terus ada barang gratis, contohnya apa? Beli 1 dapat 2. Nah, itu adalah barang gratis, seperti itu. Itu adalah dalam bentuk promosi perdagangan. Yang ketiga adalah promosi bisnis dan tenaga penjualan. Jadi bentuk pameran itu adalah bentuk promosi. Ya, kalau ketika kita mengadakan pameran, ada event tertentu, kita ngadain pameran, buka stand di sana, nah itu bentuk promosi. Itu adalah ada biaya yang kamu harus keluarkan, nah itu adalah biaya yang termasuk dalam biaya promosi. Nah, ada kontes, ketika kamu ikut kontes tertentu. Contoh, ketika kamu jadi peternak burung gitu ya, budidaya burung gitu. Nah, kamu menghasilkan anakan-anakan burung, itu juga perlu harus kamu ikut konteskan. Supaya apa? Ketika kamu menang, berarti orang bisa mengeneralisir burung yang kamu hasilkan adalah burung yang terbaik yang bisa menang kontes. Nah, itu artinya apa? Ya, nilai jual dari produk yang kamu tawarkan itu akan naik. Seperti itu. Terus yang berikutnya adalah iklan khusus. Jadi iklan layanan, contoh membuat iklan layanan masyarakat. Ini ketika
ketika ada bencana COVID. Nah, ketika ada suatu produk membuat iklan layanan masyarakat, contohnya apa? Ada beberapa produk, dari produk pembersih ya, sabun cuci tangan, membuat produk iklan layanan masyarakat untuk mengingatkan selalu cuci tangan dan segala macam, dan vitamin, produk vitamin melakukan iklan. Nah, itu adalah iklan-iklan masyarakat atau iklan khusus yang dibuat memang untuk menyampaikan pesan dari pemerintah, contohnya untuk apa? Untuk iklan khusus. Nah, itu adalah salah satu bentuk promosi juga dalam promosi bisnis dan tenaga penjualan. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan tentang media promosi dan periklanan. Mudah-mudahan kalian memahami tentang media periklanan dan kalian bisa memilih atau memastikan media periklanan apa yang kalian akan gunakan. Ya, oke, sampai sini dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.